bahas tentang bab jiwa. Sekarang kita akan membahas tentang fardunya wudu dan sunnahnya wudu. Fardunya wudu ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Namun sebelum kita bahas, kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab Fathul Qorib ini dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ila hadrati Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad Asy-Syamsi Al-Ghazi wa ila Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbahani Al-Qadi Al-Asbahani Al-Ibadi Al-Ma'ruf bi Abi Syuja' ala yadihi wa kullu niyatin salihah bi syafa'ati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya bahas, ada satu pertanyaan tentang wudu. Ketika kita wudu, kita mengusap telinga apa tidak? Mengusap ya, mengusap telinga. Mengusap telinga ini wajib kita kerjakan atau sunnah? Kalau wajib, berarti kalau tidak mengusap telinga, hukum wudunya batal, tidak sah. Kalau sunnah, berarti meskipun tidak mengusap telinga, wudunya tidak apa-apa. Ya. Mengusap telinga itu wajib apa sunnah? Nggak tahu Ustaz, soalnya saya wudu itu dari dulu ngikut aja Ustaz. Yang lain ada yang usap telinga, ya saya usap telinga. Andai kata yang lain ada setelah usap telinga, usap hidung begini, ya saya ikut juga. Ya, kita berarti dari dulu ikut-ikutan ya. Nah, ikut-ikutan. Makanya supaya tahu mana yang harus wajib kita kerjakan, mana dan yang tidak. Dalam wudu itu ada dua. Ada fardu, ya, fardunya wudu atau yang kita kenal dengan. Kalau kita tidak mengerjakannya, maka hukum wudunya tidak sah. Ya, ini fardu. Nah, contoh salah satu fardunya wudu itu adalah mengusap atau membasuh muka. Kalau tidak membasuh muka, hukum wudunya tidak sah. Nah itu. Kemudian juga salah satunya adalah mengusap tangan, ya, atau membasuh tangan. Kalau tidak membasuh tangan, ya, tadi membasuh muka, sekarang membasuh tangan. Kalau tidak membasuh tangan, bagaimana hukum wudunya? Tidak sah. Kemudian membasuh kaki, ya, membasuh kaki. Kalau tidak membasuh kaki, bagaimana hukum wudunya? Tidak sah. Kemudian mengusap telinga. Kalau tidak mengusap telinga, bagaimana hukum wudunya? Kita harus tahu dulu mengusap telinga
masuk ke fardu apa masuk ke sunnah. Kalau masuk ke fardu maka wajib kita lakukan, kalau tidak kita lakukan tidak sah. Kalau masuk ke sunnah maka meskipun tidak kita lakukan tidak menjadi ketidaksahannya wudhunya tetap sah. Ya, cuma tidak mendapatkan pahala kesunahan wudhu. Nah, jadi pahala wudhunya itu aja, tidak ada pahala tambahan. Nah, sekarang saya kasih tahu fardunya wudhu. Kita fokus ke sunahnya wudhu nanti. Fardunya wudhu itu ada 6. Ini diingat ya. Ada 6. Yang 6 ini wajib kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, hukum wudhunya tidak sah. Yang pertama adalah niat. Apa yang pertama? Niat. Niat untuk wudhu ya. Kapan niat itu dilakukan? Ketika membasuh muka. Di situ kita niat. Bukan sebelum membasuh muka. Ketika kita membasuh muka, kita niat. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, sudah itu baru kita lanjutkan. Tidak usah bacanya dalam hati aja niatnya tadi pas waktu tadi. Paham ya? Itu satu. Kalau tidak niat bagaimana hukum wudhunya Ustaz? Tidak sah. Kalau cuma langsung ke keran hidupkan, bawa langsung cuci muka, ya itu bukan wudhu, dia cuci muka. Ya. Yang nomor 2 membasuh muka. Yang nomor 2 membasuh muka. Ya. Ini yang harus dikerjakan. Yang nomor 3 apa? Membasuh kedua tangan. Setelah muka kita membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, apa? Setelah kita membasuh tangan, apa? Setelah membasuh apa? Membasuh sebagian kepala ya, atau ubur-ubur sebagian. Itu sudah 4. Berapa sudah? 4. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian ubur-ubur, membasuh sebagian kepala atau ubur-ubur. 4. Yang kelima, membasuh kaki. Ya. Jadi 5 membasuh kaki. Telinga tidak dibasuh, bagaimana hukumnya? Sah wudhunya. Nah, meskipun setelah membasuh ubur-ubur langsung membasuh kaki. Cuma karena saya biasanya melihat orang basuh telinga Ustaz. Sehingga ketika saya melihat mereka wudhu tidak membasuh telinga, dasar. Ya, karena nggak tahu kan, cuma ngikut-ngikut. Jadi yang kelima adalah membasuh kaki setelah wudhu. Setelah itu yang keenam apa? Berurutan. Jadi harus urut. Muka, setelah muka, tangan, setelah tangan, ubur-ubur, baru kaki. Nah itu berarti sah wudhunya. Tidak boleh setelah muka, baru kaki, kemudian tangan. Berarti kita tidak mengerjakan fardunya wudhu yang nomor 6, yaitu berurutan. Nah itu 6 aja itu yang wajib kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Nah itu. Apa yang pertama? Niat wudhu. Kapan yang dilakukan? Ketika membasuh muka. Yang nomor 2 yaitu membasuh muka. Yang nomor 3 membasuh tangan. Setelah tangan ubur-ubur 4. Setelah itu 5 kaki. Yang ke-6 berurutan. Jadi intinya berurutan itu masuk dalam fardunya wudhu.
wudhu, paham? Ada 6. Sekarang saya akan bahas tentang wasunanuhu, wudhu, kesunahan terhadap wudhu, ya, kesunahan di dalam wudhu. Ini, kalau ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala. Karena kalau wudhu itu, kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ada berapa kesunahan wudhu atau sunnahnya wudhu? Asyaratu asya'ah, ada 10, ya, ada 10. Yang pertama apa? At-tasmiyatu, membaca bismillah, membaca basmalah. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Membaca basmalah. Jadi sebelum wudhu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah dapat kesunahan itu. Ya, sudah dapat tambahan bekal akhirat. Nah, ya, kumpul sedikit demi sedikit kita kumpulkan. Siapa tahu nanti timbangannya, ini timbangan kelakuan jelek, wah, karena sebuah wudhunya bagus ditambah. Timbangan akhiratnya banyak juga. Kapan kita membaca bismillah? Awwaluhu, ketika pas baru mau mulai wudhu, ya. Wa qalluha, paling sedikitnya membaca bismillah, bismillahi. Jadi kita baca bismillah, nah itu sudah dapat kesunahan. Kalau ingin yang sempurna, wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim, yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rasul setiap memulai apa saja pasti memulainya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi langsung digantungkan kepada Allah. Insyaallah lancar semua urusan. Fa in taraka at-tasmiyata, apabila kita meninggalkan membaca basmalah, awalku tidak di awal, ata fi asnaihi, maka boleh membaca di pertengahan. Kalau misalkan kita lupa di depan untuk baca bismillah, ketika membasuh tangan kita ingat, maka kita baca basmalah di tengah. Bagaimana bacanya? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Gimana? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kalau lupa di depan, di tengah boleh. Cuma ya mudah-mudahan nggak lupa. Jadi bisa bismillahirrahmanirrahim. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha, apabila wudhunya sudah selesai maka tidak boleh baca basmalah. Artinya bukan tidak boleh, tidak mendapatkan kesunahan membaca basmalah kalau wudhunya selesai. Tuh, paham ya? Yang pertama, jadi sebelum wudhu dibiasakan bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Yang nomor 2 adalah wa ghaslul kaffaini ilal ku'aini, membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Nah, ini sebelum wudhu. Jadi sebelum wudhu itu kita basuh dulu tangan, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita basuh tangan kita, belum cuci muka. Ya. Wa yasulu aslu sunnah fiha bidakhalil ma' ilal ku'aini qabla al-matmadati wa yawsiluhuma thalathan in taradu fi tuhrihima. Ya, jadi melakukan basuhan tangan itu sebelum kita kumur-kumur, ya. Kemudian yang nomor 3,
wal madmadatu, berkumur. Apa yang ketiga? Berkumur. Jadi setelah baca basmalah, kemudian cuci tangan, kemudian berkumur. Ya, sunnah itu sunnah sebelum wudhu kita lakukan. Wa yasulu aslu sunnati fihi idkhalil ma'i fil fami sawa'un atrafu fihi wa majahu amla. Bisa mendapatkan kesunahan itu ketika air sudah masuk ke dalam mulut. Ya, air masuk ke dalam mulut itu sudah mendapatkan kesunahan. Baik airnya kita putar-putar dalam mulut kemudian kita keluarkan ataupun tidak. Nah, itu sudah mendapatkan kesunahan. Masuknya saja air ke dalam mulut sudah dapat kesunahan. Akan tetapi fa'in arada al-akmala, apabila kita menghendaki untuk mendapatkan kesempurnaan majah, maka masukkan air ke dalam mulut kemudian kita putar-putar kemudian keluarkan. Ya, ini kok kayaknya matanya merah semua, ngantuk. Ini banyak setan yang banyak ya. Jadi coba kita pulang di rumah ngopi sehat. Ya, cuma karena tahu setan itu, ini bahaya nih orang RT 21 kalau sampai dijelasin kemudian tahu wudhunya betul, kacau. Nah, jadi pasukan setan itu digerakkan semua ini. Setan, coba bergerak dulu itu. Alisnya, bulu matanya ditarik ke bawah biar enggak ngantuk semua kan. Memang apalagi hari Jumat kan. Jadi pas waktu mau Jumat itu ngantuk luar biasa. Sehingga di depan khutbah, di belakang tidur. Pulang dari Jumat sehat. Nah itu jadi kedahsyatan setan ya. Saya masih bicara ada setan yang menggoda mumpung belum bulan puasa. Ya, kalau bulan puasa saya mengatakan, ini banyak setan, setannya komplain. Bilangnya setan kalau bulan puasa diikat, nggak bisa menggoda. Mereka tidur, mereka malas-malasan, masih saya yang disalahkan, kata setan. Ya, jadi kalau bulan puasa nafsu. Bulan puasa kurang 1 bulan ya, 1 bulan setengah. Lanjut. Kemudian yang nomor 4, wal istinsyaku, menghirup air ke dalam hidung. Yang nomor 4, menghirup air ke dalam hidung. Ba'dal matmadati, setelah melakukan kumur-kumur. Wa yasulu aslu sunnati fihi idkhalil ma'i fil anfi. Bisa dihasilkan kesunahan itu ketika air sudah masuk ke dalam hidung. Ya, air masuk ke hidung itu sudah mendapatkan kesunahan, baik ditarik ke atas ataupun tidak ditarik, dibiarkan aja. Nah itu. Tapi yang lebih sempurna bagaimana? Masukkan air dalam hidung, ditarik ke atas, kemudian keluarkan. Jangan ditarik ke atas kemudian sampai hilang. Pusing kita ya pusing langsung kepala. Tarik ke atas, kemudian kita keluarkan, hembuskan. Tuh sudah 4 ya, kita amalkan. Lumayan ya, sudah ada 4. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5, wamashu jami'i ra'si, mengusap semua kepala. Kalau mengusap sebagian kepala, wajibnya wajib kita lakukan. Ya. Kalau mengusap sebagian kepala, wajib kita lakukan. Kalau ketika kita mengusap langsung semua kepala, nah ya, saya contohkan begini. Kita ketika mengusap begini, langsung begini, yang cowok begini.
baru kita ginikan lagi. Nah, itu. Kalau yang cewek bagaimana, Ustaz? Ya kita ambil air, kita usapkan begini aja langsung. Tidak usah dikembalikan lagi. Kalau diginikan lagi, nah begini semua. Cukup diginikan saja. Nah, diginikan saja semua. Kalau yang cewek itu sudah mendapatkan kesunahan. Itu yang nomor 5 ya. Jadi ketika mengusap kepala dibuka bagiannya, baru kita langsung mengginikan. Ini mengusap ya. Jadi bahasanya di sini adalah wamassu jami'i ra'si, bukan wamassu jami'i ra'si. Mengusap semua kepala. Jadi kalau mengusap itu kalau misalkan tidak mau begini Ustaz, langsung dikerannya langsung diginikan, nggak jadi masalah kan, sekalian mandi. Jadi seger sekalian, nggak jadi masalah langsung diginikan kepalanya. Biar seger sekalian kan, fresh. Langsung kemudian yang nomor 6, ini nomor 6. Setelah mengusap semua kepala, yang nomor 6 adalah wamassu jami'il udunaini dhahirihima wa batinihima bima'i jadidi. Yang nomor 6 adalah mengusap telinga. Baru yang nomor 6 mengusap telinga dalam dan luar. Jadi memang dilakukan setelah mengusap kepala telinga. Jadi begini. Nah, telunjuknya kita masukkan begini, kemudian kita putar-putar, baru kita pegang yang di bawah, kemudian diginikan. Ya, nah, dimasukkan, kemudian diginikan. Ini begini, selat-selatnya itu jadi bersih semua ini. Nah, kemudian baru pegang di bawah, kemudian diginikan. Nah, jadi selat-selatnya telinganya bersih gitu ya. Telinganya bersih semua, kecuali yang di dalam harus digali ya. Harus diketempat. Itu berarti yang nomor 5 mengusap kepala, yang nomor 6 mengusap telinga. Kemudian yang nomor 7 adalah wa takhlilul lihyah. Ya, juga wa takhlilu asabi'il yadain wal rijlain. Yang nomor 7 yaitu menyelat-nyelati jenggot. Ya, menyelat-nyelati jenggot. Itu menyelat-nyelati jenggot. Ya, yang ada jenggotnya. Ya, diginikan. Kayak punya saya kan ada, jadi diginikan. Kalau yang nggak ada, ya nggak usah. Berarti kalau yang nggak ada bukan jenggot. Apa? Wa takhlilu asabi'il yadaini wal rijlaini. Menyelat-nyelati tangan. Nah, setelah jadi ketika membasuh tangan, kita selat-selati ini jari-jarinya. Nah, jadi ketika basuh kita selat-selati begini. Nah, ketika basuh itu, maka akan mendapatkan kesunahan wudu. Ya, menyelat-nyelati ini. Yang nomor 7 itu. Cuma kalau sunnah ini tidak urut. Tidak harus urut kalau sunnah. Ya, tidak harus urut. Yang tidak urut ketika dalam proses pelaksanaan ketika masuk wudu. Kalau awal harus bismillah, kemudian cuci tangan, kumur-kumur, menghirup air itu, kemudian mengusap kepala, mengusap telinga, kemudian juga yang nomor 7 menyelat-nyelati jari tangan dan jari kaki. Jari tangan, jari kaki diselat-selati. Ya. Jadi kalau kita wudu itu dengan betul, ya wudunya dengan betul. Ketika kita membasuh tangan, maka dosa-dosa kita luntur melalui tangan. Nah, membasuh muka, air yang turun adalah dosa-dosa kita. Bahkan dia mengatakan percikan-percikan air itu akan malaikat. Nah, jadi ketika membasuh kaki maka dosa-dosa luntur lewat kaki. Makanya harus betul-betul wudu itu.
Kemudian yang nomor 8. Yang nomor 8 adalah wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Ketika membasuh mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalau kita basuh kita yang tangan kanan dulu dibasuh. Baru setelah tangan kanan dibasuh yaitu tangan kiri. Itu yang nomor 8. Yang nomor 9 yaitu salasan wa taharatu salasan. Ya. Diulangi 3 kali dalam setiap basuhan. Nah itu sunnah. Membasuh muka 3 kali, ambil keran 1 kali, basuh muka, ambil 1 kali lagi, basuh muka, ambil 1 kali lagi, basuh muka, 3 kali. Maka kita mendapatkan kusut sunnah. Basuh tangan 3 kali, basuh lagi, basuh kaki juga 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu, ya. Yang nomor 10 yang terakhir wal mawala, yaitu cepat-cepat. Artinya basuhan itu tidak sampai kering. Basuhan satunya dengan ya seperti wudhu biasa, maksudnya ini tidak ngopi dulu ya. Mau cuci muka, ada temannya ngopi dulu, ngopi. Oh saya dulu wudhunya belum selesai, selesaikan dulu. Nah itu tidak mawala namanya. Atau kita wudhu di sini, kemudian kita pulang ke rumah selesaikan di rumah wudhunya, itu tidak mawala. Ya kita selesaikan. Tuh, jadi coba kita praktek itu ya. Praktek wudhu di sini. Yang pertama kita untuk apa yang kita lakukan? Baca apa dulu? Baca apa? Ini kita mau wudhu nih. Yang pertama kita baca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca basmalah, tidak niat dulu, belum niat dulu. Baca basmalah, setelah baca basmalah cuci tangan ya. Setelah mencuci tangan berkumur. Nah, jadi kita bayangkan kerannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita cuci tangan. Setelah cuci tangan berkumur 3 kali. Nah, buang, masukkan, buang. Setelah itu apa? Menghirup air dalam hidung. Hirup, buang. Baru kita niat wudhu, ya. Nah, baru kita niat. Karena kesunahan yang lain mengikuti dengan fardu, barengan dengan fardu. Nah, baru kita niat. Baru kita wudhu. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Sudah selesai. Kemudian apa setelah muka? Setelah cuci muka apa? Fardunya wudhu setelah muka apa? Yang kita basuh? Tangan. Dan tangan supaya dapat kesunahan kita basuhnya dari kanan atau kiri? Kanan. 3 kali apa sekali? Nah, baru kalau 3 kali kita dapat kesunahan. Setelah tangan apa? Ubun. Supaya dapat kesunahan kita basuhnya bagaimana? Semua kepala ya. Semua kepala. Kemudian setelah ini apa? Setelah kepala? Telinga. Ini sunnah ini. Nah, otomatis mendapatkan kesunahan. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu kaki dibasuh berapa kali? 3 kali juga. Nah, itu berarti kita sudah wudhu dengan sempurna. Fardu dan sunnahnya kita lakukan dengan baik. Nah, itu ya. Saya contohkan ini. Jadi saya mau ke keran baru ya, kayaknya bingung nih. Jadi saya langsung di keran baca
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya cuci tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian saya kumur-kumur, ya, ambil air lagi, kumur-kumur lagi, ambil air lagi, kumur-kumur lagi. Setelah itu saya menghirup air ke hidung, dibuang, hirup air ke hidung, dibuang, hirup air ke hidung, dibuang. Baru setelah itu saya niat wudhu, baru cuci muka ya. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Baru setelah muka wudhu biasa seperti biasa. Baru tangan. Nah, karena supaya saya dapat kesunahan, saya mendahulukan yang kanan. Nah, ya, kanan dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian saya mendahului. Kemudian yang kiri. Baru ini 3 kali lah. Ini sudah dapat kesunahan 2 di tangan. Kemudian setelah tangan saya cuci ubun-ubun karena supaya saya dapat kesunahan, saya cuci semua kepala. Wah, baru begini lagi. Baru begini lagi, baru begini lagi, baru begini lagi. Setelah itu supaya saya dapat kesunahan, saya cuci telinga. Saya usap telinga. Setelah itu baru saya cuci kaki. 3 kali, 3 kali. Ya begitu. Jadi otomatis kita sudah mendapatkan kesunahan wudhu kita sempurna, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa setelah bismillah? Coba saya tanyakan. Apa pertama dulu sebelum wudhu? Kita baca setelah bismillah cuci tangan. Setelah cuci tangan berkumur. Setelah berkumur menghirup air. Setelah itu niat sambil mencuci muka. Seperti wudhu biasa ya sudah ya. Masuk. Terus setelah itu tangan. Wudhu seperti biasa sudah. Ya. Udah wudhu seperti biasa. Setelah muka berarti kita tangan ya, tangan. Tangannya didahulukan yang kanan daripada yang kiri. Setelah itu, setelah tangan biasanya kita wudhunya apa? Ubun semuanya supaya sunnah. Setelah itu telinga supaya dapat kesunahan. Setelah telinga kaki. Nah, itu berarti kita akan mendapatkan yang namanya sunnahnya wudhu, ya. Berarti wudhu kita nanti bakalan sempurna. Ada berapa fardunya wudhu? Ada 6. Kalau sunnahnya ada 10. Telinga masuk sunnah apa fardu? Sunnah, ya. Itu. Bagus. Kalau ubun-ubun membasuh sebagian ubun-ubun wajib apa fardu? Fardu apa sunnah? Sebagian ubun-ubun fardu apa sunnah? Fardu ya, fardu garis miring wajib ya. Kalau semua kepala sunnah dapat kesunahan ya. Kalau telinga sunnah, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri menyelat-nyelati jari hukumnya sunnah ya, begitu ya. Alhamdulillah sekarang kita tahu wudhu memang dari kitabnya ya. Jadi cuma ada 2. Kalau tidak sunnah ya wajib. Yang harus dikerjakan adalah wajibnya wudhu. Apa nama lain dari wajib? Fardu ya. Fardu itu artinya ya wajib sama. Fardu wajib ya sama. Dikenal dengan wudhu, fardunya wudhu. Ya, paham ya? Nah, setelah fardunya wudhu, nanti kita minggu depan akan membahas tentang ada nanti tentang yang membatalkan wudhu, ya, yang membatalkan wudhu. Kita kan punya wudhu nih. Setelah kita punya wudhu, nah, kira-kira yang membuat wudhu kita batal harus wudhu lagi apa? Nah, itu nanti yang diantaranya kan sentuhan dengan perempuan. Nah, itu kentut ya. Itu diantaranya tidur. Nah ya,
tidur kalau tidak menetap ke tempat tidurnya. Makanya kalau laki-laki harus kalau ketika Jumat kalau sampai tidurnya ya begini, nah itu harus tidur lagi karena udah mengangkat. Nah, ya, kalau cuma wudhunya tidurnya begini tetap ya enggak. Ya. Nanti juga akan dibahas di sini tentang tata caranya mandi besar. Nah, ya, mandi junub, mandi besar, mandi wajib. Ya. Ya. Jadi banyak di sini yang akan dibahas tentang faslun fil istinja wa adabi qadiyal hajati. Ini tentang bercebok. Apa cebok? Tahu cebok kan? Ya, itu habis kita mengeluarkan bom. Jadi, dan tata krama cara kita mengeluarkan bom. Ya. Di antaranya tidak boleh di lubang lubang yang tempat hewan hidup. Ya, misalkan ada hewan hidup lubang di situ nggak boleh. Nah, ada tata tidak boleh menghadap kiblat. Nah, itu dibahas juga di sini. Ya, banyak insyaallah ilmu-ilmu yang akan kita peroleh. Yang penting kita istiqomah. Sedikit demi sedikit nanti kita tahu banyak hal. Ya, tentang kalau perempuan ada juga nih tentang head dibahas. Kemudian tentang yang haram dilakukan bagi orang head. Ya. Ini yang perempuan harus mendengarkan betul-betul. Kalau yang laki-laki mau start gimana? Dengerin apa enggak? Kan enggak head Ustaz. Ya, harus belajar juga. Takutnya istrinya tidak tahu kan bisa kita ajari. Ya. Kalau istrinya tidak tahu kemudian kita biarkan, suaminya ikut dosa, ikut mendapatkan dosa. Ya. Tentang sholat yang betul bagaimana, banyak nanti akan dibahas. Nanti kita akan mengetahui banyak hal. Sembari nanti saya akan bahas juga kitab An-Nawatir. Kitab Nawatir ini adalah kitab tentang cerita-cerita ulama-ulama terdahulu. Ya. Jadi cerita-cerita tentang ulama terdahulu. Semuanya mengandung cerita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, masuk ke dalam surganya Allah dengan Nabiullah, para malaikat Allah, dan mudah-mudahan dijauhkan dari siksa kubur, dan juga mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka, siksa neraka, dan juga mudah-mudahan telah berkumpul dengan keluarga kita di dalam surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.